Sekolah udah dibuka lagi loh. Selama 2 tahun kita belajar dari rumah. Rasanya pasti kita senang dan bahagia kan bisa bertemu lagi dengan guru dan teman-teman secara langsung. Eits, walaupun sekolah sudah dibuka kembali, tetapi kita masih harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Dengan kehadiran siswa di dalam kelas hanya wajib 50%. Nah, untuk itu kita harus tahu nih, bagaimana sih proses pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Yuk, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, alhamdulillah kita akan memasuki masa pembelajaran yang baru, yaitu dengan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Nah, dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini tentu saja ada hal-hal yang harus dipatuhi, ditaati baik oleh sekolah maupun juga oleh peserta didik. Sekolah terutama harus mempersiapkan protokol kesehatan yang nanti akan ditaati oleh peserta didik, baik itu berupa SOP-nya maupun sarana prasarana yang harus disiapkan oleh sekolah. Oleh karena itu, sekolah akan dicek apakah tim satgasnya sudah ada atau belum. Kemudian bagaimana dengan sarana prasarana protokol kesehatannya, apakah sekolah sudah menyediakan atau belum. Kemudian nanti pada saatnya anak-anak sekalian sudah masuk di sekolah, dalam keseharian anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan mulai dari kedatangan sampai nanti saat pulang. Pada saat kedatangan, anak-anak tentu saja harus pertama dicek suhu tubuh. Ketika suhu tubuhnya mencapai 37,5 derajat Celcius, maka mohon maaf, Ananda harus masuk dulu ke ruang isolasi mandiri, yang nanti kemudian 20 atau 30 menit kemudian akan dicek kembali oleh petugas. Jika suhu tubuhnya menurun, maka diperbolehkan masuk kelas. Namun jika suhu tubuhnya tetap 37,5 derajat atau bahkan lebih, maka Ananda diharapkan untuk kembali ke rumah. Kemudian Ananda setelah dicek suhu tubuh akan mencuci tangan. Hindari kerumunan pada saat mencuci tangan, tidak boleh berkerumun, jadi harus tetap antri. Nah, selesai mencuci tangan, ikuti alur arah mana Ananda untuk masuk ke kelas masing-masing. Nah, di dalam kelas Ananda duduk di kursi meja yang telah ditetapkan oleh Bapak Ibu guru, menggunakan kode-kode apakah nomor absen atau mungkin nama Ananda yang tertulis di meja tempat Ananda duduk. Sampai nanti saatnya pulang, mohon maaf Ananda tidak boleh berkerumun, tidak boleh melakukan aktivitas yang berinteraksi secara berdekatan dengan teman-teman. Jadi Ananda tetap berada di kelas meskipun ada waktu istirahat. Kantin sekolah tidak boleh buka. Kemudian kegiatan olahraga itu pun tidak kegiatan olahraga yang sifatnya kontak fisik. Oleh karena itu, pada masa awal pembelajaran ini di bulan September mungkin sampai Oktober itu masa pengkondisian. Ananda hanya untuk pengenalan kembali bagaimana belajar di rumah. Jadi hanya sekitar 2 jam saja di sekolah, setelah itu Ananda pulang. Kemudian dalam 1 minggu hanya 2 hari untuk sementara seperti itu. Jika nanti dievaluasi pada bulan Oktober atau Desember ternyata keadaannya sudah jauh lebih baik, insya Allah anak-anak akan masuk seperti biasanya dengan jam yang ditambah tidak hanya 2 jam. Namun tetap mengikuti aturan adaptasi kebiasaan baru. Protokol kesehatan tetap ditaati, karena yang harus diutamakan adalah keselamatan, kesehatan, kesejahteraan lahir batin baik peserta didik maupun para pendidik dan tenaga kependidikan. Itu barangkali yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Pak Sohani, Kepala SMP Negeri 7 Depok, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan
rencana kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas. Bapak dan Ibu, serta orang tua dan anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, rencana pemerintah Kota Depok pembelajaran tatap muka terbatas akan dilaksanakan pada awal Oktober. Kami mohon dukungannya dari semua pihak, termasuk anak-anak sekolah sekalian, orang tua, komite, dan Dewan Guru di SMP Negeri 7 Depok. Ada beberapa hal yang Bapak sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama, khusus anak-anakku sekalian sebelum berangkat ke sekolah, tolong kepada orang tua tetap menyiapkan semua perangkat untuk kegiatan tatap muka terbatas, diantaranya protokol kesehatan, pemakaian masker, hand sanitizer, kemudian jangan lupa anak-anak juga dari rumah sudah bersarapan pagi, mengkonsumsi gizi yang seimbang, kemudian anak-anak membawa makanan dan minuman sendiri, serta membawa alat belajar sendiri yang nantinya tidak boleh untuk saling meminjam. Kemudian berdoa saat keluar rumah. Yang kedua, perjalanan di sekolah. Nah, saat anak-anak perjalanan ke sekolah menuju sekolah, diharapkan anak-anak juga tetap menghindari dan menyentuh permukaan benda, kemudian mata dan mulut jangan dipegang, sehingga kalau dia menggunakan transportasi publik atau antar jemput juga harus benar-benar protokol kesehatan dilaksanakan. Kemudian saat memasuki gerbang sekolah, anak-anak itu harus diperiksa kesehatannya, antara lain suhu tubuh, gejala batuk ada atau tidak, pilek atau sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau sabun yang sudah tersedia. Kemudian selama PBM di kelas, anak-anak tetap mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian tidak boleh membuka masker, kemudian makan dan minum juga membawa sendiri, tidak ada kantin yang buka. Kemudian yang berikutnya adalah protokol kesehatan tetap dipergunakan dengan 3T, artinya tes, telusuri, dan tindakan. Kemudian selama KPM di kelas, anak-anak tetap menggunakan masker, anak tidak boleh keluar kelas, tetap pada jarak yang ditentukan, yaitu kurang lebih 1,5 meter, kemudian menjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan. Kemudian sampai di rumah, anak-anak juga diharapkan tetap mungkin harus mandi dengan sabun dan memakai hand sanitizer. Selanjutnya anak-anak istirahat. Bapak dan Ibu saya hormati, mudah-mudahan rencana dari pemerintah Kota Depok dan kesiapan sekolah SMP Negeri 7 Depok untuk menyongsong pembelajaran tatap muka pada awal Oktober mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan baik, dan kami atas nama pimpinan minta dukungan dari semua pihak supaya kegiatan tatap muka terbatas di SMP Negeri 7 Depok terlaksana dengan baik dan terkendali. Dan insya Allah kalau seandainya semuanya aman, setelah berjalan 1 bulan dikoreksi, ternyata aman, kemudian nanti akan ditingkatkan lagi pembelajaran tatap muka yang lebih luas lagi. Barangkali itu saja sambutan dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berangkat ke sekolah, persiapkan dulu diri kita dengan sarapan pagi. Dan jangan lupa selalu memakai masker, membawa hand sanitizer, serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di pintu gerbang, kita akan diperiksa terlebih dahulu oleh Satpam. Dan tentunya diwajibkan untuk mencuci tangan. Cek suhu badan kita sebelum masuk. Ya, kamu suhunya normal, silakan masuk. Kamu suhunya kurang normal, kamu harus ke ruang isolasi. Mari, antar. Kalau suhunya normal, kita bisa langsung masuk ke kelas. Tetapi, jika suhunya di atas normal, kita akan diarahkan ke ruang isolasi terlebih dahulu. Nah, teman-teman
pengalaman. Waktu kita di sekolah hanya beberapa jam saja. Maka dari itu, manfaatkan waktu sebaik mungkin pada saat pembelajaran. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah. Kita di sini sudah mulai tatap muka terbatas. Nah, untuk dari itu dimohon ya untuk prokesnya ketat ya, memakai masker, kemudian. Nah, sekarang kita buka buku catatannya. Untuk materi pertama adalah kerajinan bahan lunak ya. Oke, untuk kerajinan bahan lunak yang sudah saya share materinya di grup masing-masing. Oke, baik. Untuk materi hari ini kita sudah selesai dan tugas-tugasnya nanti saya tunggu untuk minggu depan, dan materi minggu depan juga kita akan bahas lagi. Setelah pembelajaran selesai, kita diwajibkan pulang ke rumah dan langsung membersihkan diri dengan mandi. Selain itu, bagi yang sudah dijemput bisa langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Dan yang masih menunggu jemputan bisa duduk terlebih dahulu di halaman sekolah. Yuk, mari kita sukseskan program PTM ini ya teman-teman, agar menjadi evaluasi yang baik untuk kedepannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lihat kamera, lihat ke Pak ini. 1, 2, action. Tuh, 2, 3 turun. Yuk lanjut. Lanjut. 1, 2, yuk. Action. Ulangi. SMP dong, Bibi. 1, 2, 3. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Silakan